البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab yang sangat berharga dan memiliki faedah yang sangat besar, yaitu salah satu kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikenal dengan Al-Lamiyah, yaitu kitab yang di dalamnya berisikan pantun atau puisi diakhiri dengan huruf lam, yang menjelaskan di dalamnya adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang akan kita baca nanti adalah penjelasan ringkas atau catatan kaki mengenai kitab Lamiyah tersebut yang diberikan oleh Syekhuna Al-Fadil Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah. Jadi kitab yang akan kita baca nanti barakallahu fikum adalah catatan kaki yang indah terhadap Lamiyah yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam. Jadi kitab Lamiyah ini barakallahu fikum, kalau kita perhatikan, diperselisihkan para ulama mengenai siapa pemiliknya. Oleh karena itu, beliau menyebutkan di sini bahwasanya Al-Lamiyah tersebut dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sesuai dengan akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun mengenai penjelasan ringkasnya biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau adalah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Jadi Syekhul Islam namanya Ahmad bin Abdul Halim, kunyahnya Abul Abbas. Beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak asing lagi di telinga kita. Beliau memiliki karangan-karangan yang sangat luar biasa dan banyak serta berfaedah. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau namanya siapa tadi? Ahmad bin Abdul Halim. Kunyahnya Abul Abbas Al-Harrani rahimahullah. Kitab yang akan kita baca nanti barakallahu fikum adalah kitab yang dikarang oleh beliau. Bentuknya adalah puisi atau pantun. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah ta'ala. Nah, pensyarahnya adalah dari kalangan masyayikh Ahlus Sunnah yang waktu itu mengajar di Darul Hadis Dammaj. Nah, barakallahu fikum, yaitu Syekhuna Al-Fadil Abu Muhammad Abdul Hamid Al-Hajuri. Beliau berasal dari salah satu kampung yang dikenal dengan Kampung Hajur di Yaman sana. Naam. Mengenai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah kami jelaskan secara ringkasnya. Beliau adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karangan beliau sangat banyak sekali, dan yang sangat menonjol dan sering dinukilkan di antaranya adalah barakallahu fikum, kumpulan-kumpulan fatwa beliau yang dikenal dengan Majmu' Al-Fatawa. Barakallahu fikum. Allah musta'an, dikumpulkan oleh sebagian barakallahu fikum ulama, kemudian terkumpullah yang dikenal Majmu' Al-Fatawa. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah.
Jadi nanti diperhatikan baik-baik barakallahu fikum, ini tidak jauh beda dengan yang dulu pernah kita bahas, yaitu kitab Al-Ha'iyah. Nah, mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, agar kita semuanya semakin kokoh dan tegar di atas Al-Qur'an was Sunnah. Dahulu sudah kita selesaikan kitab Al-Ha'iyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Sekarang kita akan bacakan kitab yang barakallahu fikum bentuknya pantun juga, yaitu Al-Lamiyah. Al-Lamiyah itu kitab yang berisikan pantun yang diakhiri dengan huruf lam. Paham maksudnya ya? Jadi Lamiyah dinamakan Lamiyah karena sebuah pantun yang diakhiri dengan huruf lam. Dinamakan Nuniyah, itu sebuah pantun yang diakhiri dengan huruf nun. Dinamakan Ha'iyah, itu sebuah pantun barakallahu fikum yang diakhiri dengan apa? Huruf ha. Nah, sekarang yang akan kita baca ini adalah Lamiyah yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim. Nah, barakallahu fikum, Ahmad bin Abdul Halim Abul Abbas rahimahullah ta'ala. Kita akan baca sedikit demi sedikit insyaallah ta'ala hingga selesai kitab ini insyaallah ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat atau kita langsung baca saja halaman berdasarkan susunan kitab ini halaman 179. Antum buka halaman 179. Nah, barakallahu fikum. Qala al-muallif asbahullah ta'riful madhab wal aqidah wa aqsamul hidayah. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama ini adalah mengenai definisi madhab dan aqidah serta pembagian hidayah. Perlu diperhatikan. Jadi pembahasan kita yang pertama ini adalah mengenai definisi madhab. Madhab itu apa gitu loh. Kenapa Ahlussunnah kok tidak bermadhab? Kenapa Ahlussunnah tidak mengatakan madhabnya Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi? Kenapa Ahlussunnah kok mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni, Salafi? Kenapa tidak bermadhab barakallahu fikum? Karena madhab dengan madhab tertentu, muayyan, madhab satu saja, itu berseberangan dengan syariat. Nah, barakallahu fikum. Kita dilarang bermadhab dengan madhab yang muayyan. Dalam artian madhab yang ditentukan, ta'assub dengan madhabi. Kami Maliki, kami Syafi'i, Hambali, Hanafi, tidak boleh. Ahlussunnah wal Jamaah mengambil semua madhab yang bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Semua madhab. Kita ambil madhabnya Imam Ahmad, kita ambil madhabnya Imam Syafi'i, kita ambil madhabnya Imam barakallahu fikum Abu Hanifah atau Imam Malik, semuanya kita ambil. Namun yang cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Ahlussunnah tidak menganut madhab yang tertentu. Dalam artian tidak ta'assub, tidak fanatik dengan madhab muayyan. Bukan Hambali, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan pula Hanafi, namun Sunni Salafi. Sunni Salafi adalah orang yang menisbahkan diri kepada As-Sunnah. Salafi adalah orang yang menisbahkan diri kepada para salaf. Siapa para salaf kita? Barakallahu fikum, hafizakumullah. Para salaf kita, para pendahulu kita adalah 3 generasi yang Allah Ta'ala barakallahu fikum berikan rekomendasi kepada mereka melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu generasi sahabat, tabi'in, wa atba'u tabi'in. Itulah salaf kita. Jadi kita meniti jejak mereka, bukan jejak nenek moyang kita, bukan. Namun yang kita titi adalah jejaknya para salafun salih, yaitu para sahabat, tabi'in, wa atba'u tabi'in. Itulah yang Rasulullah sabdakan dalam sebuah hadis yang sahih, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, siapa? Para tabi'in. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu atba'u tabi'in. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, meniti jejaknya generasi para salafun salih, para pendahulu kita yang saleh, bukan nenek moyang kita. Barakallahu fikum. Contohnya, sekarang lagi semaraknya memperingati Maulid Nabi. Barakallahu fikum. Maulid Nabi, acara Maulid Nabi memperingati lahirnya Rasulullah, menurut mereka itu tidak ada landasan dalil syar'i. Tidak dari Al-Quran, tidak dari As-Sunnah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, barang siapa yang menganggap itu adalah ibadah padahal tidak ada dasarannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, amalannya mardudatun. Amalannya tertolak.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kita perhatikan, kalau seandainya Maulid Nabi memperingati hari lahirnya Rasulullah itu baik dan bagus, niscaya sudah dicontohkan sejak zaman sahabat dulu. Apakah pernah Abu Bakar memperingati Maulid Nabi? Enggak pernah. Enggak pernah dinukilkan. Apakah pernah Umar bin Khattab memperingati Maulid Nabi? Enggak pernah juga. Apakah pernah Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, memperingati Maulid Nabi? Enggak pernah juga. Apakah pernah berikutnya Ali bin Abi Thalib? Enggak pernah. Imam yang 4 barakallahu fikum Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, kemudian barakallahu fikum Imam Malik, apakah pernah dinukilkan mereka memperingati Maulid Nabi? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah, bukan maknanya itu kan kebaikan. Maulid Nabi itu kan kita mengenang lahirnya Rasulullah. Nah, tapi apakah mengenang dengan cara ritual syirkiyah sebagian mereka atau ritual bid'iyah, ritual bid'ah sebagian mereka? Tidak. Kita kalau mau ingin merenungi lahirnya Rasulullah, baca sirah. Nah, membaca sirah sejarah perjuangan Rasulullah bagaimana ketika beliau dilahirkan hingga beliau wafat meninggal dunia. Baca sirah nabawiyah itu. Kalau mau merenungi, adapun ritual-ritual bid'ah yang mereka laksanakan, ada pengajian sana, pengajian sini dan semisalnya. Kemudian sebagian mereka sholawatan dan semisalnya, itu semuanya amalan-amalan yang tidak ada landasannya dari Al-Quran, tidak pula dari As-Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ada orang-orang yang senantiasa semangat untuk mengambil dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan semata-mata hawa nafsu, bukan semata-mata akal, bukan semata-mata anggapan bagus istihsanat, bukan. Nah, barakallahu fikum. Namun dalil sandaran mereka, poros mereka, patokan mereka adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lihat di sini. Qala rahimahullah. Kalau disebutkan qala rahimahullah berarti qala Syekhul Islam. Itu matanya itu ya. Qala rahimahullah. Berkata rahimahullah, maksudnya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Ini dihafal ini ya. Nanti suatu ketika Anda tanyakan ini ya. Nah, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Ahmad bin Abdul Halim. Kunyahnya Abul Abbas. Siapa namanya tadi? Ahmad bin Abdul Halim. Kunyahnya Abul Abbas. Naam, barakallahu fikum. Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita lihat apa yang beliau ucapkan. Qala rahimahullah, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ruzikal huda, man lil hidayati yas'alu. Wahai si penanya tentang madhabku, keyakinanku dan akidahku. Madhab itu adalah jalanku, manhajku, metodeku dan juga keyakinanku. Ruzikal huda, semoga barakallahu fikum orang tersebut diberikan rezeki berupa petunjuk. Manil hidayati yas'alu, bagi siapa yang meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi orang yang meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan hidayah gitu. Oleh karena itu setiap kali kita salat, setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah, ada permintaan hidayah, ya enggak? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Kita lihat penjelasannya. Asy-Syarh, ini penjelasannya dari Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri waffaqahullah ta'ala. Qauluhu ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ka'annahu rahimahullah ajaba bihadza al-manzumati atau bihadhihi al-manzumati an su'alin wujjiha ilaih. Seakan-akan beliau menjawab sebuah pertanyaan dengan pantun atau puisi ini mengenai pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Jadi beliau ini banyak sekali karangannya ya, Syekhul Islam. Namun seringnya karangannya itu sebuah jawaban. Jadi beliau ditanya, menjawab, nah jawabannya itu jadi satu kitab dibikin. Masya Allah. Jadi beliau ini ditanya dengan sebuah pertanyaan, namun jawabannya itu kalau disusun menjadi satu kitab. Nah ini kata beliau. Seakan-akan kata penyarahnya di sini, hafizahullah, seakan-akan beliau ini rahimahullah Syekhul Islam menjawab dengan pantun ini tentang pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Wa kam minal kutubi allati sunnifat ala hadzal asas, betapa banyak kitab-kitab yang dikarang berdasarkan alasan atau pondasi ini. Maksudnya Syekhul Islam karangannya banyak sekali.
seringnya karangannya itu bentuknya jawaban. Jadi beliau ditanya, kemudian menjawab. Nah, jawabannya itu ternyata setelah disusun menjadi satu kitab. Seperti Aqidah Wasithiyah, bayangkan, tebal seperti itu. Itu ternyata jawaban sebuah pertanyaan dari orang yang bertanya. Aqidah Wasithiyah yang tebal itu. Nah, ini, barakallahu fikum, Al-Lamiyah ini seakan-akan juga sebagai jawaban yang beliau jawab mengenai pertanyaan tentang akidah beliau. Paham ya? Jadi akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Tidak perlu kita singkat aswaja, enggak perlu. Paham ya? Enggak perlu kita pakai singkatan-singkatan aswaja. Bikin orang talbis saja ya. Bikin orang tersamarkan, tertipu. Aswajanya apa ini? Katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah musta'an. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak perlu pakai singkatan-singkatan seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang senantiasa berada di atas Al-Quran dan Sunnah dan berjamaah. Berjamaah maksudnya mencocoki al-haq. Barakallahu fikum, bersatu di atas al-haq itu jamaah. Jadi jangan sampai kita punya pikiran, wah kita ini kalau daurah sedikit orangnya, santai saja. Nah, mereka kalau daurah besar-besaran, sampai ribuan orang yang biarkan. Karena yang namanya kebenaran, barakallahu fikum, yang namanya jamaah tidak diukur dari apa? Banyaknya atau sedikitnya pengikut atau peserta. Tapi yang namanya jamaah diukur dari manakala orang itu mencocoki apa? Al-haq. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, yang dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian, bayangkan itu. Jadi jamaah itu walaupun kamu sendirian, tapi karena mencocoki kebenaran itulah jamaah. Enggak perlu mencari banyak pengikut, pesertanya mana, kok enggak pada enggak datang, biarkan enggak datang. Namanya seperti itu, barakallahu fikum. Karena kita dakwah Ahlus Sunnah, dakwah yang dibangun di atas apa? Al-Qur'an was Sunnah semata. Bukan dakwah yang dibangun di atas hizbiyah, ikatan-ikatan apa? Ikatan-ikatan hizbiyah bukan. Atau ikatan-ikatan asabiyah fanatik bukan. Paham ya? Jangan sampai terpetik pada benak kita menjadi orang fanatik. Fanatik itu ta'assub. Jadi dia itu barakallahu fikum punya jiwa yang fanatik kepada gurunya atau ustadznya, itu keliru. Tapi kalau seandainya dia harus berpegang teguh, maka berpegang teguh dengan Al-Qur'an was Sunnah yang dikenal dengan mutamassik. Dikenal dengan apa? Mutamassik bukan muta'assib. Bedakan dengan muta'assib dengan mutamassik. Kalau muta'assibun adalah orang yang fanatik. Yang namanya fanatik itu seringnya fanatik terhadap perkara-perkara yang keliru. Ustadznya keliru, tetap dibela. Syekhnya keliru, tetap diangkat setinggi langit misalkan. Jangan, barakallahu fikum. Jadi kita harus memiliki yang namanya mutamassik. Mutamassik itu orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, sunnifat wa ulifat bisababi su'alin wujjiha ila alimin minal ulama wa imamin minal a'immah. Dan telah banyak dikarang-karang dan juga disusun sebuah kitab atau banyak kitab dengan sebab pertanyaan yang diajukan kepada seorang alim dari kalangan para ulama dan pertanyaan yang diajukan kepada seorang imam dari a'immah. Seperti Tadmuriyah, perhatikan sini, seperti kitab Tadmuriyah, wal Wasithiyah, wal Hamawiyah, wa Tabudhikiyah, wa kadzalika Sahih Imam Muslim, wa Siyasah Asy-Syar'iyyah, wa Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, wa Ushul Sunnah libni Abi Zamanain. Itu semuanya kitab-kitab itu dikarang dalam bentuk jawaban. Jadi para ulama Ahlus Sunnah terdahulu, barakallahu fikum, hafalannya tidak seperti kita. Jadi mereka hafalannya sangat kuat sekali. Walhamdulillah, keadaannya itu mendukung sekali. Tapi kalau kita sekarang berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, keadaannya bisa dikatakan tidak mendukung. Dalam artian kita menghafal bisa, namun untuk sekuat mereka belum tentu. Para ulama terdahulu, barakallahu fikum, satu jawaban, bayangkan tuh, menjadi satu kitab. Paham ya? Menjadi satu kitab. Satu jawaban padahal. Syekhul Islam misalkan ditanya masalah sebuah permasalahan akidah, langsung menjadi satu kitab Aqidah Wasithiyah itu. Tebal kitabnya. Enggak sembarangan itu ya. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Itu termasuk keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Karena keutamaan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu
dzul fadlil azim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Namun kita tidak boleh patah semangat, gak boleh. Harus semangat, harus berjuang dan berkorban demi mewujudkan yang namanya apa? Al-istiqamah, mewujudkan istiqamah, continue di atas Al-Quran was sunnah. Jangan menjadi orang yang separuh-separuh, pelin-pelan, atau yang dikenal dengan apa? Barakallahu fikum, madhab atau manhaj pramuka. Pengennya senang sana, senang sini, enggak. Ahlus sunnah itu berat. Ahlus sunnah itu sangat berat sekali. Karena semuanya dibatasi. Ini dilarang, ini haram, ini nggak boleh. Hati-hati. Itu dengan dalil semuanya, nggak sembarangan. Nah, yang jadi permasalahan itu oknum-oknum atau para da'i yang mereka bermudah-mudahan membolehkan sesuatu. Boleh, nggak masalah. Gambar makhluk penyawa nggak masalah. Dakwah dan televisi nggak masalah. Mau pemilu silakan tafadhol. Demokrasi, demonstrasi nggak masalah. Bermudah-mudahan, dalilnya pun nggak ada. Itu hati-hati barakallahu fikum. Naam. Ahlus sunnah melarang ini, melarang itu. Ini nggak boleh, ini haram. Jangan demokrasi, jangan demonstrasi. Nggak perlu ikut pemilu, nggak perlu juga berdakwah dengan televisi, haram. Dalilnya ini, dalilnya itu. Paham ya? Semuanya lengkap. Cuman orang yang melaksanakan itu, kebanyakan mereka itu barakallahu fikum, bukan berusaha, bukan mencoba, bukan pula berjuang, namun mereka keberatan. Paham ya? Jadi kalau orang sudah merasa keberatan lebih dahulu, maka kedepannya akan berat. Namun kalau orang itu berjuang, berkorban, berusaha, semua akan menjadi ringan. Sesuatu yang berat itu, insya Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wassu'alu huwa ahadun. Naam, wassu'alu huwa ahadu. Naam, wassu'alu huwa ahadu wasaili talabil ilmi. Yang namanya pertanyaan itu adalah salah satu wasilah perantara di dalam mencari ilmu. Jadi di dalam mencari ilmu barakallahu fikum, ada salah satu perantara di antaranya bertanya. Kalau tidak tahu jawabannya, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu jika kalian benar-benar tidak mengetahuinya. Jangan diam. Karena orang ketika tidak tahu kemudian diam, dikhawatirkan dia tidak tahu terus-menerus, atau dikhawatirkan dia melakukan perkara yang dia justru tidak memiliki ilmunya. Bertanya barakallahu fikum. Nah, tidak perlu barakallahu fikum malu di dalam apa? Mencari kebenaran. Kenapa barakallahu fikum? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rasa malu terhadap kebenaran. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala apa? Tidak malu terhadap kebenaran. Bayangkan seorang wanita waktu itu bertanya kepada Rasulullah mengenai mandi junub, bayangkan. Padahal mandi junub itu kalau perempuan tanya gitu, malu nggak aslinya? Malu, tapi kenapa kok berani bertanya? Karena kebenaran. Seorang wanita tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga mandi junub kalau mimpi basah? Jadi jangan punya pikiran mimpi basah itu laki-laki saja. Perempuan juga bisa mimpi basah gitu loh. Nah, ini pun diajukan kepada Rasulullah dalam keadaan seperti itu. Perempuan, bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya pada perkara yang itu merupakan kebenaran enggak boleh merasa malu. Nah, apalagi mencari ilmu barakallahu fikum. Wah, umurku sudah tua, sungkan, datang majelis nanti nggak bisa-bisa. Sabar barakallahu fikum, tua muda sama saja. Nah, maksudnya sama-sama harus berjuang dan semangat dalam mewujudkan ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang tua semangat, yang muda tidak kalah semangat. Kan itu caranya barakallahu fikum. Yang jauh menempuh, yang dekat merapat. Kan itu caranya barakallahu fikum. Nah, karena yang namanya talabul ilmi, mencari ilmu itu tidak semudah yang kita bayangkan barakallahu fikum. Sehari dua hari itu belum tentu dapat. Setahun dua tahun masih kurang. Lah kalau kita lihat sejarahnya para ulama Ahlus Sunnah zaman dahulu barakallahu fikum, para salaf bagaimana berjuang, berkorban demi mendapatkan satu hadis. Nah, sampai rihlah pergi jauh itu, bayangkan barakallahu fikum. Kemudian mereka dalam mencari ilmu bukan setahun dua tahun. Nah, baru mencari ilmu setahun, dua tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun udah sombong. Akhirnya meremehkan yang lainnya. Wah, baru anak kemarin sore katanya. Nggak boleh barakallahu fikum. Harus semakin berilmu orang itu semakin tawadhu seharusnya. Semakin merendahkan diri, mudah menerima kebenaran, sadar ketika misalkan barakallahu fikum hafizakumullah ada sebuah permasalahan, didudukkan permasalahannya, dikumpulkan misalkan, kemudian didamaikan, mudah. Hati itu mudah, lapang dada. Jangan sampai hati kita sempit. Dalam artian jangan sampai hati kita itu susah menerima kebenaran, jangan sampai. Lunakkan hati kita barakallahu fikum. Jadi Ahlus Sunnah harus memiliki jiwa besar, tidak memiliki jiwa yang cengeng, mudah sakit hati, jangan. Nah, barakallahu fikum. Sakit hati nggak masalah, tapi jangan meninggalkan talabul ilmi. Sakit hati nggak masalah, berangkat terus. Paham ya? Lama-lama sembuh insyaallah.
Nah, seperti itu caranya barakallahu fikum. Kalau nggak seperti itu bagaimana? Sekali langsung sakit hati kemudian sebulan 2 bulan nggak muncul lagi misalkan. Allahul musta'an. Ini bukan di sini, di Yaman sana banyak seperti itu. Dalam artian di Yaman sana pun juga ada yang mudah sakit hati kemudian nggak taklim lagi, tidur di kamar, banyak. Paham ya? Dinasihati. Nggak masalahnya akhi, sakit hati itu tabiat manusia. Tapi kalau sakit hati dia nggak datang lagi mencari ilmu, semakin sakit terus. Tapi kalau sakit hati dia beranikan mencari ilmu, terus datang, sembuh insya Allah. Paham ya? Nah, menunjukkan apa, hatinya itu masih sadar, hatinya itu masih hidup. Coba kalau nggak mempan sama sekali, wah dinasihati nggak mempan, keras, nggak pernah sakit hati dia. Maksudnya itu nggak pernah tersentuh. Itu jujur dipertanyakan nanti. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Jadi kata beliau di sini, yang namanya pertanyaan itu merupakan salah satu wasilah, salah satu perantara di dalam mencari ilmu. Jadi harus bertanya, nggak masalah. Paham ya? Rasulullah saja ya, ketika beliau mengajarkan sebagian para sahabat terkadang bertanya tidak? Bertanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Suatu ketika Rasulullah tanya kepada Mu'ad bin Jabal dalam rangka untuk mengajarkan, wahai Mu'ad, kamu tahu nggak apa hak Allah Ta'ala atas hamba dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tanya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, atau ketika malaikat Jibril turun dalam keadaan wujud manusia, berpakaian sangat putih sekali, rambutnya hitam pekat, tidak terlihat daripada barakallahu fikum dirinya bekas-bekas perjalanan. Apa yang malaikat tanyakan Rasulullah? Mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Tanya, menunjukkan bahwasanya soal wal jawab, pertanyaan ketika belajar, gurunya menanyai muridnya, itu thariqah yang paling bagus. Dalam artian kalau orang belajar nggak pernah ditanya, itu jangan berharap. Nah, dalam artian dia tuh bisanya lama. Kalau nggak percaya jangan dibuktikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi caranya itu kalau belajar memang harus siap risiko ditanya. Apa jawabannya? Wallahu alam, nggak masalah. Karena ucapan wallahu alam itu udah ilmu. Paham ya? Jangan sampai takut lah nanti kalau ditanya jawabnya wallahu alam, nggak masalah. Ucapan wallahu alam atau la adri setengahnya ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi orang belajar itu nggak apa, barakallahu fikum, jangan takut kalau ditanya, jangan. Nah, kalau bisa jawab, alhamdulillah. Nggak bisa jawab, santai saja. Besok kan bisa, insya Allah, itu caranya. Nah, barakallahu fikum. Tapi sudah berbulan-bulan tanya, nggak pernah bisa, Ustaz. Santai saja. Nah, lama-lama bisa, insya Allah. Itu caranya, barakallahu fikum, harus memiliki jiwa yang besar dan bersabar di dalam mencari ilmu. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Wa tafaqquh fid din, dan juga termasuk salah satu sarana untuk memahami ilmu agama ini dengan cara apa? Bertanya tadi itu. Nah, jadi kalau nggak tahu jangan diam, bertanya. Nah, barakallahu fikum. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yaitu orang yang berilmu, jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Allahul musta'an. Berikutnya kata beliau, wal muradu bil madhab. Sering kita dengar madhab. Apa sih madhab itu? Kita lihat di sini apa madhab itu maknanya. Wal muradu bil madhab huna at-tariqah allati yasiru 'alaiha. Jadi madhab itu kata beliau di sini maknanya ada tariqah, jalan atau metode yang orang itu berjalan di atasnya. Nah, madhabnya apa dia itu dalam masalah ini? Madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metodenya, prinsipnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalannya adalah jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu barakallahu fikum tidak pernah mengajarkan yang namanya apa? Demokrasi, demonstrasi, kudeta, revolusi, pemberontakan, nggak pernah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan ketentraman, kerukunan, ketenangan, kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, menjaga sopan santun, berakhlak, beradab sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita merasa, Ahlus Sunnah itu kok bengis-bengis, lewat pun nggak senyum. Itu salah satu per individu saja. Paham ya? Adapun kalau dipukul rata semua Ahlus Sunnah bengis, nggak pernah senyum, nggak bisa. Mungkin sebagian orang seperti itu, matanya atau istilahnya tabiatnya dia nggak pernah senyum. Nah, itu keliru hasilnya ya. Walaupun itu tabiat tapi diubah. Nah, menjadi tabiat yang orang itu tenang, santai, namun di atas Al-Quran was Sunnah. Nah, ketemu ya sesama Ahlus Sunnah, kitanya Pak, Assalamualaikum itu. Nah, secara kaum muslim, secara global, Assalamualaikum. Nah, dalam artian apa? Jangan sampai kita barakallahu fikum, meremehkan sedikit kebaikan saja, jangan sampai. Karena Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Artinya jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meremehkan kebaikan sedikit pun,
walaupun dia berjumpa saudaranya dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Assalamualaikum. Paham ya? Namullah musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, wal murad bil madhab huna at-tariqatul lati yasiru 'alaiha. Yang diinginkan dengan madhab di sini adalah jalan atau prinsip yang seseorang itu berjalan di atasnya. La al-madzahib al-arba'ah al-ma'rufah, bukan madhab yang 4 yang dikenal. Hati-hati ini ya, bukan madhab yang 4 yang dikenal. Bukan madhab Hambali, bukan madhab Syafi'i, bukan madhab Maliki, bukan madhab Hanafi. Namun apa madhab di sini maksudnya adalah jalan atau metode yang seseorang berada di atasnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Li'anna, ini faedah sangat bagus sekali, perhatikan. Li'anna tamadhuba biha laisa 'alaihi dalilun minal kitab was sunnah. Dikarenakan bermadhab dengan salah satu madhab yang 4, perhatikan ini. Dikarenakan bermadhab dengan salah satu madhab yang 4, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, kamu apa tak madhabnya? Aku Syafi'i katanya. Kamu? Kalau aku Maliki. Kalau antum? Ana Hambali katanya. Yang itu yang belakang itu, ana Hanafi. Nggak ada. Itu semua nggak ada dalilnya seperti itu. Kalau tanya kamu siapa? Ana Sunni Salafi. Itu benar. Sunni menisbahkan diri kepada para salaf, menisbahkan diri kepada sunnah. As-Salafi menisbahkan diri kepada para salaf. Siapa para salaf kita? Nah, para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in, itu salaf kita. Bukan nenek moyang. Paham ya? Nenek moyang itu siapa? Moyang itu siapa moyang itu? Allahu musta'an. Jadi jangan sampai kita ngikuti sejarah nenek moyang kita. Siapa nenek moyang? Allahu musta'an, kita aja nggak kenal kan istilahnya. Allahu musta'an. Ikutilah dalil, ikutilah jejaknya para salaf, barakallahu fikum. Naam. Kalau ingin selamat ikuti para salaf. Kita lihat di sini. Wa inna ma yadullu dalil ala ittiba'il kitab was sunnah, masyaallah. Dan hanya saja yang ditunjukkan oleh dalil adalah mengikuti Al-Qur'an was sunnah. Ini yang membuat hati kita itu tenang. Hati kita itu tenang dan tentram ini. Jadi tidak perlu kita bermadhab dengan madhab yang 4 tadi itu. Ahlus sunnah mengambil semua madhab yang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada madhab, ada pendapat Imam Ahmad, ada pendapat Imam Syafi'i, ada pendapat Imam Malik, ada pendapat Imam Abu Hanifah misalkan. Nah, mencocoki Al-Quran dan Sunnah kita ambil. Jika tidak, kita tinggalkan. Jangan sampai, nah barakallahu fikum, sebagian orang, wah Ahlus Sunnah tidak bermadhab. Kalau kami madhabnya Hambali katanya. Itu keliru, nggak perlu. Paham ya? Kalau kita apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunniyun salafiyun. Sunniyun salafiyun. Nah, barakallahu fikum. Tidak masalah kita bangga dengan penisbahan, itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai sekedar penisbahan saja. Namun upayakan penisbahan kita kepada para salaf qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Secara ucapan, secara keyakinan dan praktek amalannya. Paham ya? Syekhul Islam mengatakan, fala aiba man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaih wa i'taza ilaih. Tidak ada catatnya, enggak ada larangan orang yang apa? Yang dia itu bermadhab, berjalan sesuai dengan metodenya para salaf dan berbangga di atasnya dan menisbahkan diri kepadanya, kepada para salaf tersebut. Ana salafi, enggak masalah. Tapi bukan sekedar ucapannya, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar pengakuan, tapi benar-benar berupaya meniti jejaknya para salaf. Nah, kita lihat di sini. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Untuk ittiba' ini. Walau qulna, kalau seandainya kita katakan biluzumi tamadhub bi ahadil madzahib al-arba'ah. Kalau seandainya kita katakan wajib seseorang itu bermadhab dengan salah satu madhab yang 4, kama qala ba'dum, sebagaimana yang diucapkan sebagian mereka, la lazima an yakuna Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in ala ghairi huda. Niscaya apa? Niscaya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka tidak berada di atas petunjuk karena mereka enggak bermadhab. Paham ya? Nah, Abu Bakar madhabnya apa coba bayangkan? Umar, Utsman, Ali madhabnya apa? Enggak ada. Kalau seandainya diharuskan bermadhab dengan madhab yang 4 itu, padahal madhab yang 4 itu muncul belakangan gitu loh ya. Berarti Abu Bakar madhabnya apa kira-kira? Hambali? Enggak mungkin. Paham ya? Oleh karena itu, kita semuanya dilarang menganut madhab tertentu dengan madhab yang 4 tadi itu. Barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana? Kita mengambil semua madhab yang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berseberangan kita tinggalkan. Itu selesai urusan. Enggak perlu panjang lebar, kanan kiri depan belakang. Lurus. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini.
Na'am barakallahu fikum li'annahum lam yatamadhabu biha. Dikarenakan mereka para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan segenap para tabi'in, mereka tidak bermadhab dengan salah satu madhab yang 4 tadi itu. Zid ala dzalik, dan tambahkan lagi mengenai penjelasan tersebut, anna ad-dina kana naqisan fa atammahu haula. Sesungguhnya agama semula dahulunya kurang, akhirnya disempurnakanlah oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa hadhihi lawazimu barakallahu fikum wa hadhihi lawazimu batilatun, dan ini adalah keharusan barakallahu fikum yang batil. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, maksudnya kan sebutkan sini, kenapa para sahabat tidak bermadhab? Yang pertama, kalau seandainya para sahabat itu bermadhab, diharuskan bermadhab, padahal nggak ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bermadhab, berarti mereka berada di atas apa? Tidak di atas petunjuk, berdasarkan ucapan mereka ya. Yang kedua, berarti apa? Menuduh bahwasanya agama itu kurang. Agama itu kurang. Akhirnya yang menyempurnakan siapa? Mereka ini. Itu keliru juga, itu kelaziman atau lawazim keharusan-keharusan yang batil itu. Paham ya? Jadi ucapan mereka orang itu harus bermadhab itu keliru. Paham maksudnya ya? Maksudnya bermadhab dengan salah satu 4 madhab itu keliru. Nah terus bagaimana madhab kita? Apa? Madhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab itu artinya thariqah, prinsip metode yang kita berjalan di atasnya. Paham maksudnya ya? Nah kita lihat di sini. Wa butlanu al-lazim yadullu ala butlani al-malzum. Sedangkan batilnya sesuatu yang diharuskan atau sesuatu yang sesuatu yang mengharuskan, ini menunjukkan batil pula sesuatu yang diharuskan. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Barakallahu fikum. Maksudnya ketika mereka mengharuskan bermadhab, itu sudah keliru. Akhirnya ujung-ujungnya apa nanti? Yang diharuskan itu pun keliru nanti. Nah, barakallahu fikum. Karena mereka mengharuskan bermadhab misalkan. Berarti lazimnya apa? Lazimnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karena enggak bermadhab, berarti di atas apa? Di atas kesesatan. Keliru. Namullahu musta'an. Hasyahum an dzalik. Nah, tidak mungkin mereka seperti itu. Bal ashabul madzahib kulluhum muhtajuna lil audah ila kitab sunnah. Bahkan para pemilik madhab yang 4 itu, Imam Ahmad, barakallahu fikum, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, itu pun masih diharuskan mengikuti apa? Kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, ungkapan yang sering kita ucapkan, barakallahu fikum, yaitu ungkapan siapa? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi Fadlih. Apa beliau yang mengungkapkan? Beliau mengatakan, innama ana basyarun. Aku ini manusia biasa, kata Imam Malik. Ukhti'u wa usif, kata beliau. Kadang keliru, kadang benar. Imam Malik bayangkan, mengatakan aku manusia biasa. Kadang keliru, kadang benar, kata beliau. Fangduru fi ra'yi. Perhatikanlah pendapatku, kata beliau. Perhatikan pendapatku, kata beliau. Fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhu bih, kata beliau. Selama pendapatku, selama pemikiranku mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah, ambillah. Sandarannya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian beliau mengatakan wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Selama pendapatku, selama pemikiranku tidak mencocoki Al-Qur'an Sunnah, tinggalkanlah. Imam Malik barakallahu fikum tidak mengatakan ikutilah aku, enggak ada. Nah, apa itu maksudnya ya? Jadi kita tidak boleh barakallahu fikum menganut madhab tertentu dari salah satu madhab yang 4 ini. Nah, kalau tanya madhabmu apa sih madhabmu? Madhab yang mana? Thariqah, prinsip, keyakinan atau metode yang kita berjalan di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni Salafi. Sunni Salafi itu enggak perlu ditulis kaos-kaos Salafi, enggak perlu. Paham ya? Kaos di sablon Salafi, Sunni, enggak perlu. Paham ya? Karena yang membuktikan bukan tulisannya itu, amalannya. Sunni Salafi kaosnya, tapi dai-nya apa? Muncul dalam televisi. Merusak penisbahan tersebut. Allah musta'an. Sunni Salafi berjenggot, jubahnya panjang, ikut coblosan. Ikut pemilu, rusak. Nah, barakallahu fikum. Mana? Jadi cuman kalau di kaos sablon Sunni Salafi itu bukan membuktikan. Itu hanya tulisan saja. Paham ya? Namun apa yang membuktikan amalannya? Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Secara ucapan, secara keyakinan dan juga amalannya. Harus itu. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum wa man i'taqada madhhaban wahidan wa annahu la yajuzu lahu al-khuruj anhu. Barang siapa yang meyakini berada di madhab satu madhab itu ya, Hambali atau Maliki atau Syafi'i atau Hanafi,
wa annahu la yajuzu lahu al-khuruj anhu, dan dia berkeyakinan bahwasanya enggak boleh keluar dari madhabnya. Maksudnya bagaimana? Dia menganut madhab satu misalkan, aku madhabku Hambali. Walaupun kebenaran bersama Imam Syafi'i kami enggak ikut, tetap Hambali. Nah ini yang bikin ta'assub seperti ini, fanatik. Aku Syafi'i, madhabmu apa? Madhabku Syafi'i. Lah kalau kebenaran bersama Imam Ahmad bagaimana? Enggak. Pokoknya benar atau keliru Syafi'i. Nah, seperti ini. Ujung-ujungnya ke situ nanti. Kalau bermadhab dengan madhab tertentu itu, paham ya? Namun kalau Ahlus Sunnah bagaimana? Bebas. Ahlus Sunnah bebas. Maksudnya Ahlus Sunnah mengambil madhabnya Imam Ahmad, mengambil madhabnya Imam Syafi'i, mengambil madhabnya Imam Malik, mengambil madhabnya Abu Hanifah yang mencocoki dalil. Nah, selesai urusan. Nah, lebih enak kan istilahnya, enggak awal dalam arti enggak terkunci dengan madhab tertentu itu ya. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Hatta wa in khalafad dalil, bahkan walaupun sampai menyelisih dalil pun tidak boleh keluar dari madhab tersebut. Ini yang menganut madhab tertentu. Wa hadza dhalalun 'azimun wal 'iyadu billahi ta'ala, dan ini merupakan kesesatan yang sangat besar, dan berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tetapi yaqulu ana Hanafi, ana Hambali, ana Syafi'i, ana Maliki, akan tapi ada orang yang mengatakan aku ini Hanafi, aku ini Hambali, aku ini Syafi'i, aku ini Maliki. Wa aina wajadtal haqqa wad dalil akhadta bih. Tapi apa? Kapan kamu menjumpai dalil harus mengambilnya. Paham ya? Ini hati-hati, harus mengambilnya. Enggak boleh wah dalilnya di dalam Imam Syafi'i enggak ada. Adanya dalam Imam Ahmad enggak diambil misalkan. Oleh karena itu orang yang menganut salah satu madhab tertentu tadi itu sangat sempit sekali lingkupannya. Paham ya? Yang luas itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengambil semua madhab yang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berseberangan tinggalkan, selesai urusan. Allahumma musta'an. Barakallahu fikum. Aslinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mudah sekali. Kalau apa? Kalau mau dikendalikan dengan Al-Quran Sunnah tadi itu. Jadi jangan sampai ada pandangan wah semua Ahlus Sunnah itu berat, kenapa semua dilarang, semua enggak boleh, nonton TV enggak boleh, berdakwah dengan televisi enggak boleh, berdakwah dengan gambar makhluk menyawa enggak boleh, pemilu pun enggak boleh ikut, demonstrasi apalagi, demokrasi. Nah, banyak alasan. Paham ya? Kita katakan melarang itu bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang membuat kita tuh kuat. Paham ya? Coba kalau kita melarang sembarangan, ini enggak boleh, haram tanpa dalil. Enggak ada orang yang ikut. Tapi kalau ada sandarnya dalil, orang pun akan apa? Berpikir mentahnya. Ustadz karena katanya TV itu seperti cermin Ustadz. Kalau TV seperti cermin, nah barakallahu fikum, buang TV-nya, beli cermin sebesarnya. Sebesar apapun silakan. Nah, kalau disamakan seperti itu. Katanya TV seperti cermin katanya. CCTV itu katanya seperti cermin. CCTV yang untuk merekam atau istilahnya untuk seperti itu katanya seperti cermin katanya. Kita katakan buang CCTV-nya ganti cermin. Mau nggak kira-kira? Nggak mau, karena mereka hawa nafsu. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ya gitu. Nah, kalau misalkan disamakan cermin sudah, TV-nya dibuang, beli cermin yang besar udah. Lihat cerminnya itu. Paham ya? Allahul musta'an. Jadi kalau cuma alasan-alasan itu nggak bisa sebenarnya. Cuman akal itu yang membuat apa? Orang itu kadang berbelit untuk menolak kebenaran. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Na'am, fa hadza ahwan." Yang seperti ini masih ringan. Kalau ada yang mengatakan aku Hambali, tapi kalau ada kebenaran dia ngikuti yang lain, ngikuti dalil, itu masih ringan seperti itu. Nah, maksudnya masih ringan walaupun nggak boleh, masih ringan loh istilahnya. Nah, tapi yang parah itu yang ta'assub tadi. Aku Hambali, walaupun dalil bersama Imam Syafi'i nggak mau, pokoknya Hambali. Nah, itu yang parah. Walaupun istilahnya tetap nggak boleh itu ya. Walaupun aku Hambali, tapi kalau ada kebenaran pada Syafi'i, anak ikut Syafi'i. Walaupun itu pun nggak boleh, itu masih ringan. Paham ya? Allah musta'an, tapi tetap nggak boleh. Kita lihat sini. Naam, fa hadza ahwan manil ladzi yukhalifud dalil. Ini lebih ringan keadaannya dibanding orang yang menyelisih dalil. Wa yakunu tamadhubuhu ismiyan faqat. Maka menjadilah bermadhabnya dia cuma nama saja. Ma'annal aula lahu al-intisab ila sunnah. Padahal yang lebih aula, yang lebih afdal hendaknya dia menisbahkan diri kepada as-sunnah wal Islam. Paham ya? Nah, sunni, salafi, muslim, dah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kalau misalkan antum ditanya misalkan, antum Syafi'i atau Maliki, jawabnya apa? Sunni salafi. Sunni salafi. Nah, sunni itu apa? Misalkan. Pengikut sunnah. Nah, pengikut sunnah. Salafi itu apa? Pengikut as-salaf. Nah, siapa salaf itu? 3 generasi terbaik. Siapa itu? Sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Nah, seperti itu. Antum siapa Pak? Anak salafi. Salafi itu apa? Wah, Allah alam ya. Kurang. Paham ya? Jadi mulai sekarang namanya salafi itu harus
Ketika mengatakan salafi, ya sebutkan salafi itu apa? Salafi itu menisbahkan diri kepada generasi para salaf, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinannya. Nah, jadi jangan sampai kita istilahnya senang sunni salafi tapi enggak tahu artinya, jangan. Paham ya? Jangan sampai, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau tadi apa? Itu lebih ringan keadaannya dibanding orang yang menyelisih dalil. Karena kalau orang itu menyelisih dalil, sesat dari jalan yang lurus. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang menyelisih atau memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kalau orang itu enggak ingin sesat, ikutilah dalil. Enggak ingin sesat, enggak ingin sengsara, ikutilah apa? Dalil. Allah Ta'ala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an was sunnah, niscaya dia tidak akan sengsara, tidak pula sesat. Jadi lazimnya dalam artian sebaliknya, kalau orang itu enggak mengikuti Al-Qur'an sunnah, dia akan sengsara dan sesat. Allah musta'an. Jadi jangan sampai kita menyelisih dalil. Ada dalil, ada fatwa ulama misalkan. Dalilnya mengatakan haram, fatwa ulama mengatakan boleh misalkan. Lebih milih mana kira-kira? Dalil. Paham ya? Fatwa ulama semata-mata itu bukan dalil selama berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sudah kami jelaskan berkali-kali ya. Nah, barakallahu fikum, contohnya sebagian sahabat itu mereka beristihad apa? Nah, diperbolehkannya merapikan jenggot ketika satu genggam. Nah, satu genggam ini dilihat-lihat, kemudian wah ini sudah saatnya ini potong gitu katanya, rapikan. Lah kenapa? Dalilnya ada mana? Sebagian sahabat melakukan seperti itu. Mungkin pendapatnya Ibnu Umar itu ya. Nah, kita katakan, lah Rasulullah yang melarang kok. Rasulullah merintahkan agar dipanjangkan jenggotnya, dipelihara, yang dicukur itu kumisnya. Kok malah ngikuti sahabat? Mana yang lebih pantas untuk diikuti, sahabat atau Rasulullah? Seharusnya gitu kalau dia cerdas itu loh, paham ya? Karena dia tidak cerdas akhirnya memilih pendapat yang keliru itu loh. Apa maksudnya ya? Jadi perlu diperhatikan, barakallahu fikum, perlu diperhatikan kalau seandainya ada pendapat sebagian sahabat kemudian berseberangan dengan pendapat Rasulullah, tentunya petunjuk Rasulullah lebih apa? Lebih baik. Wa khairul huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Wal Imam Ahmad wa Malik wa Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, nah, beliau tidak menyebutkan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah itu seringnya barakallahu fikum landasannya adalah akal. Nah, jarang sekali beliau berlandaskan dalil. Oleh karena itu yang diakui cuma 3 aslinya. Cuman masyhurnya Imam Abu Hanifah itu dikatakan madhab yang 4 masyhurnya saja. Secara masyhurnya. Wa illa sandarannya seringnya akal. Oleh karena itu tidak dicantumkan di sini. Nah, barakallahu fikum, yang ma'ruf sandaran dalil itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Adapun Imam Abu Hanifah, nah barakallahu fikum hafizakumullah, disebutkan dalam kisahnya itu bahwasanya yang sahih dia bukan dari kalangan tabi'in. Nah, barakallahu fikum, bukan dari kalangan tabi'in. Sebagian mereka mengatakan pernah jumpa dengan sahabat katanya. Nah, tapi yang sahih tidak berjumpa dengan sahabat. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, dan yang sahih sandarannya Imam Abu Hanifah seringnya apa? Akal, ra'yu, pemikiran, bukan dalil. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wa kullul a'immah ruwiya anhum, dan semua a'immah, semua para imam diriwayatkan dari mereka mengatakan apa? Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah jalanku, prinsipku. Jadi mereka sandarannya dalil yang sahih gitu loh ya, bukan hawa nafsu. Wal Imam Ahmad yaqul, dan Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah, beliau mengatakan, ajibtu liman arafal isnada wa sihhatah summa yadhhab ila qawli Sufyan. Nah, ini perhatikan ini. Imam Ahmad sampai heran itu. Kata Imam Ahmad, aku merasa heran kepada orang yang dia sudah mengetahui sanad, sudah mengetahui dalilnya itu sahih, namun justru dia malah bermadhab mengikuti pendapatnya Sufyan. Nah, barakallahu fikum, Sufyan Tsauri ya. Sufyan Ats-Tsauri ya. Nah, barakallahu fikum, atau Sufyan yang lainnya, Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Nah, barakallahu fikum, namun yang ma'ruf itu Sufyan Ats-Tsauri yang memiliki apa? Madhab. Nah, barakallahu fikum, Allah alam. Jadi Imam Ahmad merasa heran. Aku tuh heran. Sebagian orang itu sudah tahu dalilnya sahih kok malah mengikuti pendapatnya si fulan itu loh. Kesimpulannya gitu. Paham ya?
Kita juga jumpai seperti itu kan. Sudah tahu haramnya gambar makhluk bernyawa, alasannya itu kan fatwa Syekh Fulan Ustaz. Gak ngikuti dalil itu loh. Paham ya? Itu kan bikin orang kita heran kan. Udah bertahun-tahun ngaji puluhan tahun sejak lama zaman Laskar Jihad katanya. Udah berapa tahun ngajinya? Udah dulu Ustaz, sejak zaman Laskar Jihad. Tapi kok nggak paham-paham hukum gambar makhluk bernyawa itu loh. Sebenarnya paham Ustaz, tapi Syekh Fulan membolehkan. Wah, ini. Sebenarnya kita paham Ustaz, dalilnya memang nggak boleh, tapi Syekh Fulan membolehkan. Lah milih dalil atau milih Syekh Fulan? Seharusnya dia kalau berpikir milih dalil itu loh. Walaupun berat dan juga pahit rasanya. Kan itu. Ahlus Sunnah seperti itu, harus ada perjuangan pengorbanan di dalam apa? Di dalam menempuh jejaknya para salaf. Kalau mau ringan ya istirahat. Allah Ustaz, istilahnya gitu istilahnya ya. Nah, kalau mau ringan istirahat, nggak usah belajar istilahnya. Ringan. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau mau belajar, mau mengenal jejaknya para salaf ya berat sekali. Ya, berat sekali. Nah, kalau dikisahkan tentang para salaf tentunya sangat panjang lebar ya. Namun bukan sekarang saatnya. Kita lihat di sini. Qauluhu ruziqal huda manil hidayati yas'alu. Ya, semoga diberikan rezeki berupa petunjuk ya, orang yang dia meminta hidayah. Karena barang siapa yang menempuh jalan hidayah, nah karena jalan hidayah itu harus tempuh ya. Orang itu mencari hidayah baru Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya diantaranya. Paham ya? Bukan duduk berpangku tangan kemudian hidayah tangan Allah katanya. Jika Allah Ta'ala menghendaki dapat hidayah, kalau enggak, itu keliru. Kami hidayah taufik itu tempuh. Dalam artian apa? Dia datang, belajar, mencari petunjuk. Nah, dengan dia mencari itu Allah Ta'ala akhirnya apa? Tunjukkan kepada jalan yang benar. Ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, sungguh kami akan tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala juga berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Orang-orang yang mereka berada di atas petunjuk kemudian menjaganya, sungguh Allah Ta'ala akan menambahkan petunjuk dan akan mendatangkan ketakwaan mereka. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Ai nalal huda man talabahu ba'da taufiqillahi. Artinya dia akan mendapatkan petunjuk orang yang mencarinya setelah mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Setelah mendapatkan apa? Taufik dari Allah SWT. Karena hidayah terbagi menjadi dua, sebagaimana akan beliau sebutkan nanti. Hidayah at-taufik sama hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad atau al-bayan. Jadi hidayah taufik itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hidayah ad-dalalah wal irsyad, mengarahkan, membimbing, mengatur kepada jalan yang benar, itu semuanya orang pun bisa. Nah, kita mengatur istri kita, mengarahkan orang tua kita. Pak, hari ini hari acara maulidnya, itu haram, enggak ada dalilnya itu. Nah, itu namanya hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Perkara dia nerima atau tidak itu hidayah apa? Taufik. Itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum nerima ya bersabar. Kalau sudah nerima alhamdulillah. Caranya gitu. Jadi dalam berdakwah itu enggak ada paksaan, harus nerima itu enggak ada. Tanya. Terkadang orang didakwahi nerimanya setelah kita mati. Ada enggak seperti itu? Ada. Dakwah bertahun-tahun tapi tetap belum menerima juga. Ketika kita meninggal dunia orangnya baru sadar dan tobat akhirnya mengikuti pendapat yang benar. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Jadi jangan sampai kita berdakwah itu pengennya diterima langsung, itu jangan. Paham ya? Orang berdakwah itu butuh kesabaran, butuh perjuangan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 50. 950 maksudnya. Paham ya? 950 tahun, bayangkan tuh. Berdakwah yang ikut cuma sedikit. Bayangkan yang ikut cuma sedikit, menunjukkan bahwasanya perlu perjuangan dan pengorbanan. Umur kita berapa kira-kira? Umur kita nggak sampai dikatakan 950 tahun. Nah, umurnya Nabi Muhammad itu sebagaimana Rasulullah sabdakan, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Sedikit sekali yang lebih daripada 70. Nah, umur kita sudah berapa? Sudah ada yang 30, 40, sedikit sekali yang lebih daripada 70. Oleh karena itu, jangan sampai kita patah semangat. Yang tua pun semangat, yang muda tidak kalah semangatnya. Yang jauh apa? Menempuh, yang dekat merapat. Itu adalah sistem yang benar di dalam mencari ilmu, barakallahu fikum. Bukan yang jauh semakin menjauh. Paham ya? Ya, yang dekat malah semakin apa? Seharusnya semakin merapat, bukan semakin apa? Semakin jauh ya, nah, barakallahu fikum, enggak masalah. Yang jelas kita lihat di sini kata beliau, "Au ka'annahu da'alahu." Atau seakan-akan Syekhul Islam itu mendoakan untuk orang tersebut. Wa qala
razaqakallahul huda. Seakan-akan Syekhul Islam mengatakan, semoga Allah Ta'ala memberikan rezeki kepadamu berupa petunjuk. Jadi rezeki yang paling besar itu adalah petunjuk di atas Al-Quran Sunnah. Seseorang dikasih petunjuk mengenal Al-Quran Sunnah, rezeki yang paling luar biasa itu. Jadi jangan kalau kita minta rezeki, ya Allah, berilah kami rezeki, ya Allah, jangan bayangan itu uang. Paham ya? Kalau rezeki itu bayangannya uang, itu keliru. Uang itu diantara rezeki. Paham ya? Anak sudah berkali-kali minta rezeki tapi nggak pernah dapat ya katanya. Padahal dia istiqomah di Al-Quran Sunnah kan. Karena bayangan dia rezeki apa? Uang, sangat keliru itu. Di antara rezeki, uang itu benar. Tapi kalau bayangan dia itu rezeki itu uang itu keliru. Rezeki yang paling besar itu apa? Istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Petunjuk ini rezeki yang paling besar. Nah, kalau kita tahu ini berarti kita sadar. Dalam artian, oh ternyata selama ini kami minta rezeki, ternyata diberi juga, yaitu istiqomah di atas Al-Quran Sunnah. Walaupun uang nggak punya nih, istilahnya gitu. Nah, yang jelas apa? Barakallahu fikum, jangan sampai bayangan kita ketika minta rezeki itu isunya uang, jangan. Rezeki itu luas sekali. Rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang sifatnya ma'nawi, kembali pada diri kita, rezeki berupa keimanan, sunnah, dan misalnya rezeki yang sifatnya hissi, bisa kita lihat seperti makanan, minuman, uangan itu. Nah, barakallahu fikum, rezeki yang paling berharga adalah rezeki yang ma'nawi ini. Nah, maksudnya apa? Diberikan rezeki hatinya itu suci. Dalam artian hatinya itu barakallahu fikum di atas Al-Quran dan As-Sunnah, mudah menerima kebenaran. Jadi rezeki perlu diperhatikan. Kita lihat di sini. Wa min asbabi suluki subulil hidayah, dan termasuk sebab-sebab menempuh jalan-jalan hidayah as-su'al, bertanya. Ini. Jadi kalau orang nggak tahu itu bertanya gitu loh. Itu termasuk jalan menempuh apa? Hidayah. Ustaz, katanya celana itu singkrang harus di atas mata kaki. Dalilnya apa Ustaz misalkan? Tanya itu kan. Awalnya mungkin dia potong-potong. Dalilnya pun nggak tahu. Dalilnya apa? Allah alam. Awalnya itu ya. Akhirnya bertanya dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang sahih. Hadis Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Seluruh apa-apa yang menjulur atau memanjang sampai di bawah mata kaki, baik itu berupa izar, pakaian, sarung atau misalnya, termasuk bagian dari api neraka. Itu termasuk dalilnya. Jadi jangan dipanjangkan. Nah, dipotong sampai di atas mata kaki. Yang afdal setengah betis misalkan ya. Nah, di bawah betis pun nggak masalah. Nah, barakallahu fikum, namun di tengah-tengah sangat berbahaya. Di tengah-tengah mata kaki berbahaya. Walaupun itu belum masuk larangan ya, tapi sudah berbahaya itu. Tapi apa yang benar? Di atas mata kaki, atas setengah betis tadi. Kalau di bawah mata kaki barakallahu fikum terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian tanya lagi, Ustaz, dalilnya apa? Jenggot kok dipanjangkan? Kita katakan dalilnya adalah sabda Rasulullah, qasus syawarib wa arhul liha. Syukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Santai ada panjangkan, bismillah. Paham ya? Kumis syukur, jenggot panjangkan, bukan sebaliknya. Paham ya? Jenggot cukup bersih, kumisnya dipanjangkan. Allahul musta'an. Kita lihat di sini, barakallahu fikum. Wal bahtsu 'anil ilmi, termasuk sebab-sebab menempuh jalan hidayah adalah pertama, bertanya. Yang kedua, wal bahtsu 'anil ilmi, mencari ilmu. Jadi ilmu itu dicari, barakallahu fikum, bukan ilmu itu didapatkan dengan cara apa? Berpangku tangan itu nggak ada. Ilmu laduni itu nggak ada. Ilmu laduni itu katanya rezeki nomplok katanya. Dia diam di rumah langsung tiba-tiba dapat rezeki ilmu dari langit langsung gitu katanya. Anak itu kalau mencari ilmu nggak mau lewat ustadz-ustadz ini, lewat para masyayikh, mau langsung dari Allah Ta'ala katanya. Lah kapan itu? Setiap malam Jumat Kliwon, kata mereka itu ya. Jadi yang ilmunya dari setan sebenarnya. Wallahu musta'an. Yang jelas ilmu itu harus dicari. Tidak bisa ilmu itu dapat secara langsung, itu nggak bisa. Nah, harus cari. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas segenap seorang muslim. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang dia tujukan untuk mencari ilmu, menimba ilmu, maka niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Walaupun dia belum paham, gak masalah, tapi dia datang hadir di majelis ilmu itu aja. Kalau walaupun dia gak paham, sudah dapat pahala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sudah dapat pahala, dapat keutamaan, tenang hatinya. Malaikat pun apa? Meletakkan sayap-sayapnya di atas apa? Para talabul ilm tersebut. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Wal bahtsu 'anil aqidah as-sahihah, termasuk sebab-sebab jalan yang bisa menghantarkan kepada hidayah adalah diantaranya mencari akidah yang benar.
wasiratul mustaqim, dan juga mencari jalan yang lurus, wa tariqul qawim, dan juga mencari jalan yang lurus. Artinya sama semua ini. Mencari akidah yang benar dan jalan yang lurus serta jalan yang tegak lurus. Artinya sama semua. Nah, berarti mencari kan berarti. Jadi kalau mau dapat hidayah taufik ya mencari, bukan berpangku tangan. Nah, barakallahu fikum. Cuman kita ketika mendakwai orang nggak boleh maksa. Misalkan mendakwai orang tua kita masih awam, misalkan, Pak ini nggak boleh, Pak haram TV nggak boleh, misalkan, Pak ini nggak boleh, Pak haram nih Maulid Nabi nggak ada syariatnya, nggak ada dalilnya. Kok dia masih ngayal? Ya kan sabar. Karena orang berdakwah itu butuh apa? Kesabaran tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau orang berdakwah nggak sabar ya rusak. Paham ya? Karena Allah Taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum." Bukan urusanmu petunjuk mereka itu. Bukan di tanganmu hidayah mereka itu. Yang kalian diwajibkan itu hanya mendakwahkan, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar. Perkara dia nerima atau tidak, urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat yang terakhir, wal hidayatu tanqasimu ila qismain. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Ingat-ingat ya, hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah apa? Kita lihat. Al-awwal yang pertama, hidayatut taufik. Nah, pertama hidayah taufik. Wa hadhihi khassatun billahi ta'ala. Hidayah taufik ini khusus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah terbagi menjadi dua. Nah, pertama hidayah taufik ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memilikinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Rahmatullah. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang kau cintai. Orang yang kita cintai, bayangkan, bapak kita, ibu kita, istri kita, anak kita nasihati, kita arahkan. Kalau dia belum mendapatkan hidayah taufik, nggak akan mampu kita. Paham itu ya? Nah, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang kau cintai. Akan tetapi Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang lebih tahu tentang siapa yang akan mendapatkan hidayah. Ini ayat ini turun ketika apa? Rasulullah mendakwahi pamannya Abu Talib itu. Abu Talib siapa namanya Abu Talib? Pamannya Rasulullah. Alam antum? Ayo mana antum? Akas Hari. Abdul Manaf, barakallahu fikum. Abdul Manaf. Namanya Abdul Manaf. Abu Talib namanya Abdul Manaf. Itu pamannya Rasulullah. Waktu itu ketika sudah mau meninggal dunia, Rasul datang. Nah, padahal kafir itu ya, karena pamannya membela dakwahnya Rasulullah. Tapi masih kafir dia. Didatangi Rasulullah, kemudian Rasulullah mentalkin, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah kalimat la ilallah, katanya. Kalimatan uhaju laka bihamdillah. Satu kalimat yang kalau seandainya kamu mau mengucapkan, nanti akan aku jadikan hujah nanti si Allah Ta'ala. Tapi apakah pamannya mau? Tidak. Nah, barakallahu fikum, pamannya ternyata sudah dibisik-bisikin oleh dua orang yang jahat di situ. Dekatnya itu ada orang jahat. Nah, dua orang jahat ini bisik-bisikin Abu Talib, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib." Ngomong sama Abu Talib, "Abu Talib, kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Agamanya kakeknya Rasulullah, agama jahiliyah." Dua orang ini siapa kira-kira? Dan siapa? Ingat nggak? Sama? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ahsan. Nah, Abdullah bin Abi Umayyah. Jangan campur-campur ya. Oh, jangan Abu Muawiyah, bukan. Paham ya? Nah, jadi pertama Abu siapa? Abu Jahal, kedua Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang jahat sekali itu. Dua orang jahat sekali sampai menjelang barakallahu fikum Abu Talib meninggal itu dia datang. Enggak mau kalau Abu Talib itu meninggal di atas tauhid. Paham ya? Akhirnya Abu Talib apa? Fa'aba ayyaqula la ilaha illallah famata ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya pamannya Abu Talib tadi yang sudah ditalkin oleh Rasulullah itu tetap enggak mau mengucapkan kalimat la ilallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib, agamanya kakeknya Rasulullah. Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah, namanya siapa? Siapa namanya? Ini pelajarannya dulu ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Belakang itu antum? Siapa? Antum Abu Mujahid? Lalang juga. Itu pojokan itu. Abu Aisyah. Siapa namanya Abdul Muthalib?
Nah, bahas. Abu Wes datang, Abu Wes itu datang. Apa? Abdullah bukan. Siapa namanya? Namanya Syaibatul Hamdi. Catatan yang dulu itu diperbarui lagi. Ustaz. Nah, namanya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Nah, itu kakeknya Rasulullah ya. Kakeknya Rasulullah. Nah, Allah musta'an. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Jadi ayat ini turun mengenai hal tersebut. Rasulullah cinta dengan pamannya di Abu Thalib. Tapi karena hidayah taufik tangan Allah Ta'ala, dia tetap mati di atas apa? Kekufuran, bayangkan itu. Sudah ditalkin, sudah dikasih jaminan nanti kalau kamu mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan kami jadikan hujah di hadapan Allah Ta'ala nanti kalimat tersebut. Tapi tetap enggak mau juga. Paham ya? Hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kedua, hidayatud dalalah wal irsyad. Hidayah yang bentuknya penunjukan dan juga bimbingan. Nah, menunjukkan dan membimbing. Kita semuanya bisa mengarahkan, ya akhi ini haram, ini halal, ini bid'ah, ini sunnah. Mengarahkan, membimbing, menunjukkan kepada jalan yang benar. Wa hadi amatun. Ini sifatnya umum. Setiap orang pun bisa dengan izin Allah Ta'ala. Qala ta'ala fi sya'ni nabiyyih. Allah Ta'ala berfirman mengenai keadaan nabinya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan bisa menunjukkan, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa ini? Ad-dalalah wal irsyad. Nah, hidayah mengarahkan, membimbing, menunjukkan kepada jalan yang benar, semua orang bisa insyaallah ta'ala. Tapi hidayah taufik ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nah, jadi kesimpulannya yang kita baca pada kesempatan malam hari ini, penjelasan tentang madhab. Madhab itu adalah thariqah, prinsip atau jalan yang kita berada di atasnya, yang kita berjalan di atasnya. Akidah itu adalah keyakinan. Jadi orang itu upayakan mencari akidah yang benar, akidah yang sahihah, akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pembagian hidayah. Pembagian hidayah terbagi menjadi berapa? Apa itu? Naam. Hidayah taufik. Hidayah taufik. Abu Thalib siapa namanya Abu Thalib? Antum Pak? Antum? Ewa. Abdul Manaf. Abdul Muthalib? Abdul Muthalib siapa? Tadi sudah tercatat, lihat aja nggak masalah, santai aja. Ewa, Syaibatul Hamdi, nggak masalah. Nah, yang belum hafal melihat nggak masalah, penting dijawab saja. Na'am barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Abu Thalib itu apanya Rasulullah tadi? Antum? Abu Thalib itu apanya Rasulullah? Pamannya. Abdul Muthalib apanya? Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang bisi-bisi Abu Thalib siapa tadi? Antum? Abu Jahal dan apa? Abu Jahal dan wah, Sufyan siapa? Allah musta'an. Siapa yang kedua tadi? Abu Aisyah? Abu Jahal satu. Yang kedua? Abu Umayyah. Kurang dikit lagi. Abu Wes. Siapa yang satunya? Tahu nggak? Abu Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah yang belum tercatat dicatat ya, itu karena faedah penting. Nanti pun anak tanyakan lagi suatu ketika nanti. Allah musta'an la ba'as. Insyaallah malam ini kita tutup cukup sekian dulu, semoga berfaedah. Berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala setiap habis zuhur, habis asar dan habis isya insyaallah taala. Yang bisa datang hadir tafadhol silakan, yang tidak bisa hadir ya sesempatnya insyaallah taala. Yang jelas yang kita harapkan adalah barokah dan faedahnya dari Allah Subhanahu wa taala, faedah dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.